Hai skill Z, pernah nggak sih di kepala kalian tuh udah rapi banget, tapi pas mulai ngomong tuh tiba-tiba malah berantakan? Kayak semuanya tuh udah jelas, mau ngomongin ini, mau ngejelasin itu, tapi pas ngomong nih, itu malah muter kemana-mana. Mau ngomong A, yang keluar malah B, C, bahkan sampai Z tuh. Atau yang paling ngeselin, tiba-tiba ngeblank. Padahal beberapa detik sebelumnya kan kayak udah yakin banget harus ngomong apa nih. Nah, kalau kalian sering ngalamin hal-hal yang kayak gini, tenang, itu bukan karena kalian tuh nggak pinter, dan juga bukan karena kalian tuh nggak punya yang namanya ide, tapi otak kalian tuh belum terbiasa aja mengubah pikiran jadi kata-kata tuh. Dan kabar baiknya, ini tuh bukan bakat, ini skill. Artinya, yaitu bisa dilatih atau bisa diasah. Sekarang kita bahas dulu, kenapa sih kita sering belibet? Banyak orang mikir ini tuh kayak karena kurang pinter nih, kurang baca buku atau apa. Padahal itu justru kebalik tuh. Kebanyakan orang yang belibet itu punya terlalu banyak yang mau disampaikan. Di kepala mereka tuh udah penuh tuh sama ide-ide, pendapat, penjelasan juga ada. Tapi masalahnya cuma satu, yang nggak terstruktur aja. Otak kita itu cepet banget, dalam hitungan detik tuh bisa lompat dari satu ide ke ide lain tuh. Sementara mulut kita itu ya butuh waktu, butuh proses buat ngejar apa yang ada di kepala. Akhirnya yang terjadi itu ya keluar kata ulang-ulang kalimat, atau tiba-tiba lompat topik dari satu topik ke topik lainnya. Dan satu lagi yang sering bikin makin parah, kita terlalu mikirin gimana kita kedengeran pinter tuh. Kita takut salah, takut dinilai, takut kelihatan nggak kompeten. Akhirnya malah overthinking kan. Dan ketika otak kita terlalu sibuk mikir, mulut kita ya akhirnya jadi kaku. Kalau kalian mau lancar ngomong, yang perlu dilatih itu bukan cuman cara bicara, tapi juga cara kalian berpikir. Karena ngomong itu sebenarnya adalah hasil dari cara kita mikir kan. Mulai dari yang paling sederhana nih, biasakan otak kalian itu berpikir dengan pola yang nggak perlu rumit. Cuman coba kalian pakai 3 dasar struktur, kayak apa inti yang pengen kalian sampaikan, kenapa itu penting, contohnya apa. Nah, 3 hal ini tuh udah cukup bikin pembicaraan kalian tuh makin lebih rapi tuh. Misalnya kalian tuh ditanyain kenapa public speaking itu penting, ya kalian mau jawab apa? Daripada langsung ngomong panjang lebar, coba susun di kepala. Pertama, intinya public speaking itu penting buat komunikasi. Kenapa? Karena di dunia kerja itu kita saling presentasi. Terus contoh meeting, pitching, dan lain-lain. Nah, dengan 3 pola ini, kalian itu jauh lebih terarah tuh. Dan yang paling penting, gak muter-muter. Karena orang yang jago ngomong itu bukan yang pakai kata-kata sulit atau biar kelihatan wah gitu loh. Tapi yang bisa bikin orang itu ngerti. Part 3, latihan dasar yang sering diremehin. Nah, sekarang kita masuk ke latihan nih. Dan jujur, ini tuh bagian yang sering diremehin. Padahal justru itu yang paling penting. Latihan pertama, ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri itu yang paling penting. Mungkin ya kedengarannya aneh ya, tapi ini efektif banget. Ambil topik sederhana, misalnya kalian ceritain hari kalian, tadi film yang kalian tonton itu apa, atau opini kalian tentang sesuatu, misalnya tentang politik atau apapun itu. Nah, terus kalian coba omongin 1-2 menit. Ya nggak perlu sempurna, nggak perlu pakai bahasa yang susah, bahasa yang keren. Yang penting kalian tuh udah terbiasa buat ngomong apa yang ada di isi kepala kalian. Karena selama ini tuh kita lebih sering mikir daripada ngomong kan. Makanya pas disuruh ngomong itu jadi kaget. Nah, kalau kalian lakuin ini setiap hari, kalian tuh bakalan ngerasa ada perubahan nih sedikit-sedikit. Awalnya mungkin masih kaku ya, karena belum terbiasa, masih banyak jeda. Tapi kan lama-lama, ya itu bakalan lebih lancar tuh. Nah, latihan kedua itu kalian bisa rekam diri sendiri. Kalian bisa pakai HP atau kamera, itu penting banget tuh. Karena seringkali apa yang kita rasain itu beda banget sama kenyataan. Kita ngerasa udah jelas nih, tapi pas didengar ulang, loh kok ternyata masih berantakan. Nah, dari rekaman itu kalian bisa evaluasi tuh. Apakah terlalu banyak ngomong? Apakah terlalu cepat ngomongnya, atau justru terlalu lambat tuh. Terus apakah pesan yang kalian sampaikan tuh udah jelas. Part 4, latihan biar nggak blank. Nah, salah satu masalah terbesar saat ngomong itu blank tengah jalan. Tiba-tiba pikiran kosong, terus tiba-tiba ngeblank. Terus ya cara ngelatihnya ya latihan spontan. Nah, kalian ambil satu topik random, nggak perlu yang berat-berat. Ya sederhana-sederhana aja. Misalnya kalian bisa ngomongin kenapa sih kopi itu enak, kenapa sih bangun pagi itu penting, atau kenapa hujan itu menyenangkan. Nah, kalian bisa coba ngomong selama 1 menit tanpa stop. Ingat, tanpa stop. Kalau mentok ya nggak apa-apa, ulang kata,
jelasin ulang atau improvisasi sendiri, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tujuan latihan kan itu bukan sempurna. Yang penting melatih otak kalian itu tetap berjalan. Meskipun nggak siap ya, semakin sering kalian latihan ini, otak kalian itu bakal terbiasa buat berpikir cepat dan tetap terarah. Nah, sekarang kita bahas teknik sederhana, tapi ini powerful banget buat kalian. Namanya tuh think, pause, and speak. Kebanyakan orang itu kan langsung ngomong ya, tanpa mikir dulu. Akhirnya ya berantakan. Nah, coba kalian ubah kebiasaan ini. Sebelum kalian ngomong tuh ambil jeda 1-2 detik. Pikirin inti yang mau kalian sampaikan, terus kalian ngomong. Nah, jeda kecil itu punya dampak besar. Kalian itu jadi lebih tenang, lebih terstruktur, dan lebih enak didengar sama orang. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, jeda itu tuh bukan kelemahan. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui ya, kalau jeda itu bukan kelemahan. Justru itu tanda kalian sedang berpikir. Orang yang jago ngomong tuh nggak takut pause, karena mereka tahu lebih baik pelan tapi jelas daripada cepet tapi itu ngebingungin. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting nih, itu mindset. Banyak orang sebenarnya bisa ngomong, tapi mereka itu nahan diri. Kenapa? Ya karena jawabannya karena mereka takut salah, takut dinilai, atau takut kelihatan nggak pinter. Padahal kan semua orang ya pasti pernah di posisi kayak gitu kan. Bahkan orang yang kelihatan jago, dulunya ya juga nggak pernah jago. Mereka itu berlatih terus-menerus. Ya kalian tuh nggak harus sempurna intinya. Kalian tuh nggak harus langsung percaya diri. Yang penting berani buat mulai. Karena percaya diri itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari yang namanya kebiasaan. Semakin sering kalian latihan, semakin kan kalian terbiasa. Nah, dari situ percaya diri kalian tuh pelan-pelan bakalan tumbuh. Part 7, cara cepat biar improve. Kalau kalian mau berkembang lebih cepat, ada dua hal yang nggak boleh kalian lewatin. Pertama, latihan. Yang kedua, feedback. Latihan tanpa feedback itu tuh lambat, karena kalian tuh nggak tahu apa yang perlu kalian perbaikin. Makanya penting banget punya lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang bisa ngasih masukan, yang bisa bilang, ini tuh udah bagus, ini tuh masih kurang jelas, coba diperbaiki di sini, di situ. Nah, dengan feedback yang kayak gini, ya kalian tuh nggak jalan sendirian, dan progres kalian tuh bakalan makin lebih cepet tuh. Kalau kalian ngerasa public speaking itu masih jadi hambatan, itu wajar. Karena skill ini emang harus dilatih, bukan cuma dipahami. Dan kadang kalau kalian belajar sendiri, itu kan bingung ya harus mulai dari mana, atau bahkan nggak tahu, atau bahkan nggak sadar apa yang harus diperbaiki tuh. Di LPK Kompetensiku, kalian bisa belajar langsung dari para praktisi yang ahli, latihan secara terarah, dan dapat feedback yang jelas. Jadi kalian nggak cuma dapat teori, tapi bener-bener bisa itu. Karena pada akhirnya, yang bikin orang kelihatan lancar ngomong itu bukan karena mereka tahu harus ngomong apa, tapi karena mereka tuh udah terbiasa. Mereka udah sering latihan, udah sering salah, dan udah sering pastinya memperbaiki. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalian mau terus nunggu pede dulu atau mulai lebih baik dari kamu yang sekarang? Nah, kalau kalian suka konten-konten yang kayak gini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ciao.